Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-ikhwah hafizakumullah. Pada ayat yang lalu dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya hari kiamat adalah hari yang sudah ditentukan waktunya. Berbagai kejadian dahsyat akan mengawalinya. Dan dari seluruh kejadian tersebut, salah satu yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, dan itu pasti akan terjadi, adalah ditiupnya sangkakala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Naba ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu ditiuplah sangkakala, lalu kamu datang secara berkelompok-kelompok. Dengan ditiupnya sangkakala menunjukkan berakhirlah kehidupan dunia. Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Kemudian ditiuplah sangkakala, maka itulah hari terlaksananya ancaman. Wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Kemudian Allah meniup, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala tersebut. Ya, ditiuplah sangkakala tersebut, lalu kami kumpulkan mereka semua secara keseluruhannya. Dengan ditiupnya sangkakala, berakhirlah seluruh kerajaan dunia, berakhirlah seluruh kekuasaan dunia, berakhirlah seluruh kesenangan dunia, dan berakhirlah seluruh hal yang disombongkan oleh manusia pada waktu di dunia. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Apabila sangkakala itu ditiup sekali tiupan, maka diangkatlah bumi, kemudian gunung-gunung, lalu dibenturkan oleh Allah keduanya sekali benturan. Maka pada hari itulah terjadi hari kiamat. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Apabila sangkakala itu ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Seorang ayah tidak bertanya kepada anaknya. Seorang anak tidak menyapa orang tuanya. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggalkan begitu saja. Betapa dahsyatnya kejadian tersebut, sampai Allah menyatakan tidak ada lagi pertalian nasab pada waktu itu. Al-ikhwa azanallahu wa iyyakum. Ketika ditiupnya sangkakala, maka orang-orang yang mendustakan hari kiamat sebelumnya, hari ini mereka meyakininya. Mereka langsung menyaksikan dengan kepalanya, dengan mata kepala sendiri, sehingga mereka merasa takut, hati mereka gelisah, dan hal ini menyebabkan wajah mereka pun berubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari itu ditiuplah sangkakala, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari itu, yaitu orang-orang kafir pada waktu itu, orang-orang yang berdosa pada hari itu, dengan muka yang biru muram, muka yang menunjukkan ketakutan, kecemasan, penyesalan, akan tetapi penyesalan yang tiada mungkin bisa untuk dirubah kembali. Pada hari itu seluruh kerajaan hilang, tinggallah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dan miliknya lah seluruh kerajaan pada waktu ditiupnya sangkakala. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nampak. Dialah Allah yang maha bijaksana
lagi Maha mengetahui. Hari itu adalah hari yang sangat berat, hari yang sangat menakutkan. Fa'idha nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Pada hari ditiupnya sangkakala, maka pada hari itu adalah hari yang sangat sulit, terlebih bagi orang-orang kafir. Hari itu tiadalah mudah. Maka ayol ikhwah hafizakumullah, jangan sampai kesenangan dunia, keindahan dunia menyebabkan kita lalai dari datangnya hari kiamat. Dan sangat-sangat disayangkan jika kebanyakan ataupun jika ada sebagian orang yang kemudian baru teringat, baru sadar, baru kembali kepada Allah saat ditiupnya sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yahissimun." Mereka tidak menunggu selain satu teriakan saja. Dan kata para ulama, satu teriakan di sini adalah tiupan sangkakala yang akan membinasakan mereka. Dan mereka pada waktu itu sedang bertengkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala itu adalah seseorang yang sedang memperbaiki kolam untuk minum untanya. Kemudian dia meninggal, dan meninggallah manusia yang lain yang mendengarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Padahal seseorang sudah menyiapkan barang dagangannya, akan tetapi ketika mereka sudah saling tawar-menawar, belum terjadi akad, terjadilah hari kiamat. Dan benar-benar akan terjadi hari kiamat. Padahal salah seorang di antara manusia ada yang sudah keluar untuk memeras susu sapinya, ataupun susu untanya. Tapi kemudian dia belum meminum susu tersebut, hari kiamat sudah terjadi. Dan hari kiamat benar-benar akan terjadi, kata Rasulullah SAW. Padahal seseorang sedang memperbaiki kolam untuk minum untanya. Ternyata terjadi hari kiamat. Dan hari kiamat itu benar-benar akan terjadi padahal seseorang sudah mengangkat minumannya ke mulutnya, namun belum sempat dia meminumnya, hari kiamat itu sudah terjadi. Imam Ahmad pun meriwayatkan, begitu juga dengan Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang di kehidupan dunia ini, padahal malaikat Israfil, malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, sudah meletakkan sangkakala tersebut di mulutnya. Beliau bersiap siaga untuk menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendengar hal tersebut, mereka merasa takut, merasa berat akan terjadinya hari tersebut, merasa takut al-ikhwah, sehingga mereka bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan pada waktu itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ucapkanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kami, kepadanya lah kami bertawakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Al-ikhwah hafizakumullah, berapa kali sangkakala itu ditiup? Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan 3 kali, ada yang menyatakan 2 kali. Yang menyatakan 3 kali diantaranya adalah Ibnul Arabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Imam Asy-Syaukani. Tapi yang menyatakan 2 kali juga adalah para ulama, diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, Al Hasan Al Basri,
Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, Al-Qurtubi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk Syekh Abdullah ibn Baz rahimahumullahu ajma'in. Beliau di antara orang-orang yang berpendapat bahwa sangkakala itu ditiup 2 kali. Al-ikhwah hafidhakumullah, dalam surat An-Naba ini Allah menyatakan, yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Pada hari itu ditiuplah sangkakala, kemudian kalian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berkelompok-kelompok. Setiap kelompok akan dikumpulkan bersama imamnya. Setiap jamaah akan dikumpulkan bersama pemimpinnya. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada hari itu kami akan memanggil setiap manusia bersama imamnya. Maka siapa yang berimam kepada Fir'aun akan berkumpul dengan Fir'aun. Siapa yang berimam kepada Namrud akan dikumpulkan dengan Namrud. Siapa yang berimam kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid ibn al-Mughirah dan yang lainnya akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi siapa yang berimam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka juga akan dikumpulkan bersamanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan syuhada dan juga orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.